Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Kita lanjutkan pemirsa, perbincangan kita masih terkait dengan saraf terjepit. Nah, saya pengen nanya nih dok, tadi belum selesai ya untuk manifestasi kita dok. Ada beberapa manifestasi klinis ternyata yang bisa dirasakan oleh pasien dan juga gejala yang ternyata bisa dirasakan oleh pemirsa di rumah kalau misalnya ada ya dok ya. Boleh dokter, kita langsung dok. Oke, kita kembali ke slide-nya ya. Jadi untuk manifestasi klinis daripada saraf kejepit itu ada beberapa ya. Yang pertama LBP intermittent. Intermittent ini LBP yang berulang terus-menerus, yang berlangsung terus-menerus, bisa hitungan minggu bahkan tahun. Kemudian adanya rasa kabas kesemutan, rasa baal. Kemudian pada kondisi beratnya kekuatan ototnya mulai menurun. Kemudian pada posisi tertentu nyerinya akan bertambah. Misalnya dari posisi berbaring ke duduk itu nyerinya akan terasa menjalar dari daerah punggung bawah hingga ke tungkai. Kemudian ketika kita lakukan penekanan di daerah L5 atau S1-nya, makanya dia akan juga merasakan pertambahan dari rasa nyerinya. Kemudian nyerinya juga bisa bertambah dicetuskan oleh adanya reaksi batuk atau mengedan, berdiri atau duduk lama seperti yang kita bahas tadi. Kemudian konsekuensi permanennya itu adanya kelemahan permanen, gangguan defekasi, miksi seperti sama fungsi seksual. Gitu. Kemudian untuk faktor resiko, faktor resiko ini ada dua ya, ada yang tidak dapat dirubah dan ada yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah ini yang pertama umur, sangat berhubungan dengan usia. Kemudian jenis kelamin, ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan yang menderita saraf kejepit. Kemudian riwayat trauma sebelumnya. Kemudian untuk yang dapat diubah itu ada beberapa pekerjaan dan aktivitasnya, olahraga yang tidak teratur, latihan berat dalam jangka waktu yang lama, kebiasaan merokok, dan berat badan yang berlebih. Oke, kalau untuk jenis kelamin sendiri nih dok, tadi sedikit menarik nih, katanya biasanya lebih sering pada laki-laki daripada wanita nih. Sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan pekerjaan atau ada hubungan yang lain dokter? Iya. Ini antara laki-laki dan perempuan itu memang lebih banyak laki-laki. Ini hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Laki-laki itu dominan lebih banyak dengan angkat berat seperti Dokter Siva bilang tadi. Kemudian adanya pola hidupnya sering merokok pada laki-laki itu lebih tinggi. Jadi menyebabkan resiko saraf terjepitnya juga lebih beresiko pada laki-laki. Oke, kalau untuk latihan berat nih dok, tentunya ada orang yang biasanya gym ya dok. Ya. Apakah gym ini kalau misalnya dia posisinya salah juga atau untuk mengangkatnya juga salah nih, itu juga beresiko dok untuk menjadi saraf terjepit? Jadi seperti kita bahas tadi, jadi latihan berat dalam jangka waktu yang lama, ini postur tubuh atau posisi saat kita mengangkat beban berat itu sangat mempengaruhi terjadinya resiko dari saraf terjepit. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kemampuan kita mengangkat beban itu sebaiknya tidak lebih dari 20% berat badan kita sendiri. Jadi ketika kita ingin melakukan latihan angkat beban yang dalam waktu jangka yang lama itu harus dibantu dengan nutrisi dari dalam tubuh kita juga. Jadi tidak hanya latihan yang ditingkatkan, tetapi massa otot juga harus ditingkatkan dengan konsumsi protein lebih banyak. Jadi beban yang mampu kita angkat juga lebih bagus, lebih bisa menyeimbangkan dengan kondisi bebannya. Oke, berarti memang harus diseimbangkan dan nggak boleh sembarangan juga ya dok. Ternyata nutrisinya juga harus seimbang dengan apa yang dia keluarkan atau memang apa yang dicapai ya dok ya. Kemudian ini untuk penegakan diagnosa ya. Penegakan diagnosa dari Paskes pertama tadi adanya anamnese, pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu bisa juga menentukan lokasi saraf terjepitnya di area mana. Ini yang kita tampilkan ini daerah torako, lumbo, dan sakralnya. Daerah torakolnya, ini daerah lumbal, daerah sakral. Ini area paling sering terkena ini di daerah lumbal 5 dan S1-nya. Itu yang paling sering cedera atau paling sering terjadinya saraf terjepit. Kemudian selain itu kita bisa melakukan dengan CT scan, mielografi, CT atau MRI. 73-80% itu diagnosa saraf terjepit itu bisa ditegakkan dengan MRI.
Kalau untuk diagnosanya ini harus ditegakkan dengan adanya pemeriksaan penunjang dok, atau memang bisa dibatasi dengan pemeriksaan fisik aja dokter? Sebenarnya karena nyeri dari saraf terjepit atau nyeri saraf ini khas ya, adanya nyeri yang menjalar, itu sebenarnya pemeriksaan penunjang itu hanya tambahan untuk memastikan lokasi saraf mana yang terkena di daerah lumbar 1, 2, 3, 4, atau 5 atau seterusnya. Tapi dengan pemeriksaan fisik dan anamnesa itu 80% diagnosa sudah bisa ditegakkan. Oh, berarti hanya untuk memastikan letaknya saja ya dok ya, tapi untuk pemeriksaan letaknya fisik sama tidak bisa. grade dari nukleusnya yang tertekan itu sudah berada di grade berapa. Oke, berarti sebenarnya nggak seluruh pasien ini membutuhkan ronsen atau MRI ataupun CT scan dok? Bukan tidak seluruh pasien membutuhkan. Kalau ada ya sebaiknya dilakukan. Lebih baik dilakukan. Jadi kalau misalnya dengan keterbatasan kesediaan sarana dan prasarana kita, maka dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang tepat itu sudah bisa membantu menegakkan diagnosa. Oke, seperti kata dokter ya udah 80%, tapi 80% itu dari anamnesa saja kita diagnosa sudah bisa ditegakkan. Oke. Nah, ini untuk tata laksana. Tata laksana saraf terjepit yang pertama adalah konservatif. Konservatif ini bila tidak dijumpai defisit neurologis, itu dengan obat-obatan ya. Kemudian tidur selama 1-2 jam di atas kasur yang keras untuk mendukung postur tubuh yang bagus. Kemudian melakukan exercise, itu digunakan untuk mengurangi adanya tekanan atau kompresi sarafnya. Kemudian terapi obat-obatan seperti masa relaksan, non-steroid, antiinflamasi, dan analgetik itu sangat membantu ya. Terapi panas dingin, kemudian imobilisasi, penggunaan brace ya, kemudian terapi diet untuk mengurangi berat badan, kemudian traksi lumbal ini dilakukan di bagian fisioterapi ya, TENS juga dilakukan dari bagian fisioterapi. Ternyata cukup banyak ya dok ya untuk tata laksananya. Iya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan untuk prognosis dan juga tata laksana konservatif ya dok, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.